Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, para DPA (Designated Person Assured) yang eh, getol atau intensif sekali menjalankan SM Code, berperan menjalankan tugas sebagai IMIS pelaksana pengawal keselamatan kapal, keselamatan pelayaran di perusahaan maupun di kapal. Kawan-kawanku semua, mungkin tidak hanya kawan-kawan dari DPA ya, tetapi juga kawan-kawan dari pelayaran, khususnya yang mendukung di sektor pelayaran dan keselamatan kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal satu contoh yang sering kali ditemukan di kapal-kapal, ditemukan operasional kapal, manajemen pelayaran, yang mana pada saat audit itu ditemukan bahwa drill abandon atau ship abandon drill meninggalkan kapal tidak dilaksanakan selama 3 bulan. Ini adalah salah satu temuan daripada audit. Meninggalkan kapal atau ship abandon ship drill ini harus dilaksanakan setidaknya sekali dalam 1 bulan. Nah, ini temuannya ternyata tidak dilakukan. Bahkan pelaporannya tidak ada. Selama 3 bulan tidak ada laporan abandon ship drill atau ship abandon drill, meninggalkan kapal. Ini apa artinya? Ini artinya non-conformance. Kalau non-conformance itu dilakukan berkali-kali, 3 bulan tidak ada, 3 bulan lagi tidak ada, 3 bulan lagi tidak ada, bukan non-conformance minor lagi, tapi ini berpotensi menjadi major, non-conformance major ya. Makanya kita harus hati-hati. Menjadi DPA khusus untuk contoh ini, yaitu abandon trail, ship abandon trail, ini harus dilaksanakan dan dilaporkan. Nah, untuk itu kami akan membahas tentang abandon trail ini yang dilanggar selama 3 bulan ternyata tidak dilaksanakan. Bahkan tidak ada laporannya. Kita harus mengacu kepada satu regulasi ya, satu regulasi yang sudah ditetapkan oleh International Maritime Organization, yaitu ISM Code, International Safety Management Code ya, ISM Code. Dikala kita tidak melakukan abandon ship drill ini, maka kita dipastikan melanggar kepada satu elemen ya. Elemen di dalam ISM Code itu ada. Salah satu elemennya adalah kita melanggar di elemen 9 ya. Di situ dikatakan report and analysis of non-conformities. Jadi ternyata laporan ketidaksesuaiannya itu tidak dilakukan ya, tidak dilakukan sesuai dengan
elemen 9. Di mana di dalam elemen 9 tersebut perusahaan wajib untuk melaporkan setiap non-conformity, ya. Setiap non-conformity wajib dilaporkan, ya, oleh perusahaan itu, atau elemen 9 mewajibkan perusahaan untuk melaporkan non-conformity, ya. Setiap perusahaan di elemen 9, ya, yaitu tentang report and analysis of non-conformity. Jadi kawan-kawanku semua, para DPA, kalau kita tidak melaporkan non-conformity, dipastikan kita melanggar, ya, melanggar elemen 9. Melaporkan setiap non-conformity itu kita mematuhi aturan elemen 9. Tidak melaporkan kecelakaan kapal, ada kecelakaan kapal, accident, insiden di kapal, tapi tidak dilaporkan, kita melanggar elemen 9. Ya, elemen 9 kita melanggar, ya. Tidak melaporkan kondisi-kondisi berbahaya di kapal, tidak merepotkan kondisi berbahaya di kapal, misalnya mesin crankshaft-nya sebenarnya defleksinya sekian, melebihi ketentuan kelas, tidak dilaporkan, maka kita melanggar elemen 9, ya, daripada ISM Codes. Ada kalanya elemen di negara-negara lain dikenal dengan klausul 9, ya, klausul 9. Kawan-kawanku semua, bila kita tidak melaporkan itu, kita melanggar di elemen 9. Tidak melakukan analisa penyebab daripada apa penyimpangannya, maka kita dinyatakan melanggar di elemen 9. Elemen 9 ternyata root cause analysis kita itu melanggar. Perusahaan pelayaran yang tidak melaporkan root cause analysis, tidak membuat, ya, tidak melakukan root cause analysis, dipastikan melanggar elemen 9. DPA yang tidak melakukan root cause analysis dipastikan melanggar elemen 9. Kemudian tidak melakukan tindakan korektif. Tidak melakukan tindakan korektif juga melanggar elemen 9, ya. Jadi kita ternyata sudah mulai menjadi seorang DPA harus mulai detail menyikapi semua elemen-elemen yang ada di ISM Code. Kawan-kawanku semua, kembali kepada abandon ship atau ship abandon trail, ya. Bahwa ketidakterlaksanaannya abandon ship trail ini adalah merupakan penyimpangan, di samping tidak memenuhi prosedur, juga penyimpangan prosedur keselamatan. Berarti kapal ini personelnya tidak siap untuk meninggalkan kapal. Tidak siap menghadapi situasi di mana pada situasi tertentu kru harus melakukan meninggalkan kapal, abandon ship, maka tidak bisa melaksanakan, ya. Maka ini adalah satu bentuk non-conformity, ya.
Ini merupakan satu bentuk non-conformity yang kategorinya signifikan. Kru bisa meninggal dunia ya gara-gara tidak bisa abandon ship, abandon drill. Gara-gara tidak melaksanakan ship abandon drill, kru tidak siap dalam meninggalkan kapal. Evakuasi, tidak siap melakukan evakuasi. Solas, di dalam Solas ya, tadi quote-nya Eisenkos, di dalam Solas chapter 3 itu terkait dengan LSA code ya, LSA code dan life saving apa itu arrangement application appliance dan arrangement. Di dalam Solas itu sudah nyata. Kita kalau membaca buku Solas, kita sudah secara nyata, terutama di dalam buku Solas ya, bahwa abandon ship harus dilakukan minimal 1 bulan sekali. Ya, ingat ini Solas. Solas mengamanatkan kepada perusahaan pelayaran, mengamanatkan kepada DPA dan kru kapal untuk melakukan abandon ship ini minimal 1 bulan sekali. Tidak melakukan drill selama 3 bulan, jelas ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan internasional yang namanya Solas. Berarti kapal ini melanggar ketentuan Solas. Jadi DPA, marilah kita laksanakan abandon ship drill ini setiap bulan minimal 1 kali ya, 1 kali setiap bulan. Kalau itu tidak, maka kita melanggar Solas, khususnya terkait dengan appliance, life shipping appliance. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Di samping itu, di samping kita melanggar ketentuan-ketentuan ISM Code maupun ketentuan Solas, kita harus tahu, ya, kita harus tahu melanggar ketentuan Solas ini merupakan temuan dan bisa diklasifikasi menjadi major non-conformity atau boleh dibilang berat ya, penyimpangan atau ketidaksesuaian yang besar, major non-conformity ya. Mengapa tidak melaksanakan abandon ship ini adalah apa itu major? Ada catatan di dalam dunia kapal bahwa abandon ship sangat penting untuk keselamatan jiwa manusia yang ada di kapal. Sementara safety of life at sea adalah mengamanatkan orang yang ada di kapal harus selamat. Ya, orang yang ada di kapal harus selamat, sehingga tidak melaksanakan abandon ship artinya kita melanggar Solas, dan notabene di dalam implementasi ISM Code ini kita melanggar dengan klasifikasi penyimpangannya, yaitu major non-conformity. Ya. Tidak dilaksanakan drill artinya kru tidak siap untuk menghadapi evakuasi keadaan darurat. Kru tidak siap dalam keadaan darurat meninggalkan kapal atau evakuasi. Jadi
sudah ada indikasi bahwa kru tidak siap untuk meninggalkan kapal. Jadi ini salah satu mengapa abandon ship ini dibilang melanggar dengan klasifikasi major, ya, non konformasi, major NC, ya itu. Yang kedua, risiko yang terjadi kecelakaan kapal. Risiko kecelakaan kapal bisa menjadi fatal, accident, dan karena tidak pernah latihan, maka risikonya sangat tinggi, ya, sangat tinggi karena tidak pernah latihan. Jika terjadi, maka kru tidak bisa menjalankan karena tidak terlatih, ya. Krunya itu tidak terlatih. Ada catatan yang ada pada kami, yaitu terkait dengan ke depan. Sebagai seorang designated person ashore, tentunya ada suatu tindakan yang wajib dilaksanakan oleh seorang DPA. Apa sih? Bila mana kita ada temuan terkait dengan abandon ship ini tidak dilaksanakan, sudah pasti ini adalah major, ya. Maka tindakan yang pertama yaitu segera seorang DPA harus segera perintahkan lakukan abandon ship, ya. Segera lakukan abandon ship. Dan kita harus mendokumentasikan, ya. Abandon ship ini kita harus dokumentasikan. Kalau tidak, maka tidak bisa kita membuktikan kepada auditor, baik internal maupun eksternal, bahwa kita telah melakukan abandon ship. Kapan dilaksanakan kita tidak tahu. Siapa saja yang ikut tidak tahu. Dan siapa yang ngawasi tidak tahu. Jadi pada saat kita melaksanakan abandon ship, memerintahkan kepada kru kapal untuk latihan abandon ship, maka kita harus menulis tanggalnya. Tanggal berapa, siapa saja yang ikut, krunya siapa saja yang ikut. Kita daftar satu persatu, ya. Kemudian siapa sebagai supervisornya, supervisinya, kapten kapal kek, atau DPA-nya sendiri kek, atau orang yang ditunjuk oleh DPA. Jadi ini adalah suatu langkah yang wajib dilakukan oleh seorang DPA agar tidak terjadi major non-conformity. Biasanya dalam waktu tidak lebih dari 14 hari sudah harus dilaksanakan tindakan-tindakan korektif, ya. Analisa akar masalah. Yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang DPA, yaitu melakukan analisa akar masalah. Menelusuri mengapa drill abandon ini tidak bisa dilakukan. Kenapa sih kok tidak bisa dilakukan? Apakah saking sibuknya kru atau apa, ya? Atau mungkin aktivitasnya banyak, tidak ada waktu untuk menjalankan drill, ya. Kita harus telusuri
ya, atau mungkin kelalaian daripada perwira, ya, perwira kapal, kelalaian perwira kapal sendiri, kelalaian daripada kantor pusat DPA untuk tidak merimain, tidak mengingatkan, ya. Kemudian kelalaian daripada orang-orang yang ada di sekitar kantor pusat. Jadi akar penyebab permasalahan harus kita cari. Mungkin karena pergantian kru, sehingga kru yang lama yang sudah pernah melakukan drill, kru yang baru tidak pernah melakukan drill. Kita harus cari akar penyebab masalahnya. Kemudian tindakan yang keempat yaitu melakukan preventive action. Ya, tindakannya melakukan preventive action. Contohnya di sini kita memperbarui sistem. Jangan sampai akar masalah itu terus berlangsung terus, tidak ada preventive action. Ya, jadi ada namanya di dalam apa itu perusahaan-perusahaan pelayanan modern itu ada namanya sistem reminder otomatis, automatic remindering system. Ya, ada satu otomatis mengingatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan jadwalnya, diingatkan kepada DPA untuk menjalankan drill tersebut. Dan tindakan wajib yang kelima yaitu kita kenal dengan mendokumentasikan dan melaporkan. Buat laporan namanya KAPA atau corrective action, PA-nya adalah preventive action. Ya, masukkan ke dalam sistem pelaporan. Kita masukkan ya. Kita masukkan dalam sistem pelaporan dan siapkan agar untuk apa namanya untuk kepentingan eksternal audit. Ya, eksternal audit pasti akan melihat apakah abandonship ini dijalankan. Ada buktinya tanggal sekian, laporannya ada, pesertanya ada, dan supervisornya ada, supervisinya ada. Nah, itulah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh seorang DPA. Nah, manfaatnya apa? Penanganan daripada eh, temuan abandonship ini kita pantau, kita analisa, kita bikin report, apa manfaatnya? Yang pertama manfaatnya adalah menghindari adanya suspensi, SMC. Ya. Sertifikat, Ship Management Certificate, Safety Certificate, bisa disuspensi oleh pemerintah. Ya. Jadi dengan adanya kita melakukan report dan analisis, maka SMC tidak disuspensi. Tetapi 3 bulan berturut-turut, 3 bulan lagi tidak dilakukan, bisa disuspensi, major dan suspensi. Dengan kita melaksanakan analisa dan report ini, kita akan bisa tidak disuspensi, menghindari adanya suspensi, terutama pada saat dilakukan audit eksternal oleh bapak-bapak auditor dari eksternal, dari BKI, dari Kementerian Perhubungan. Ya. Manfaat berikutnya apa? Kalau kita menjalankan analisa dan report daripada abandoned drill yang tidak dilaksanakan, yaitu kita dianggap oleh
pihak eksternal itu tanggap terhadap pelanggaran, bahwa kita ini tanggap. Kalau 3 bulan tidak dilaksanakan, 3 bulan lagi tidak dilaksanakan, dikategorikan perusahaan kita ini tidak tanggap. Memberikan bukti bahwa sistem manajemen SMS SMK ya ini ditingkatkan terus, dilakukan improvement, diterapkan improvement. Ada penyimpangan diimprove. Nah, kawan-kawan semua, Bandan Ship Drill ini pelanggar elemen 9. Ya, Bandan Ship Drill melanggar elemen 9. Elemen tersebut adalah kadang-kadang terlupakan. Temuan drill tidak dilaksanakan. Ya, ini satu contoh. Ya, nanti pada sesi-sesi yang lain kita berikan contoh drill-drill yang lain. Melanggar pada elemen berapa? Ya, khusus untuk abandon ship drill ini kita melanggar elemen 9. Nah, 3 bulan lamanya tidak dilaksanakan. Dan kategorinya dikategorikan sebagai major non-conformity. Tindakannya apa? Segera lakukan. Ditutup dengan segera lakukan latihan abandon train. Demikianlah kawan-kawan semua sharing singkat terkait dengan abandon ship drill atau meninggalkan kapal, evakuasi bila kondisi keadaan darurat, sehingga kru kapal bisa mempraktekkan, mengimplementasikan, dan kita tidak melanggar elemen 9. Demikian, semoga sharing kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.